Nah, selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Burhan Dahlan, waktu kurang lebih 30 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan satu atau dua hal saja dalam kesempatan ini. Dan itu pun yang akan saya sampaikan adalah substansinya saja. Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Wakil Non-Yudisial, para Ketua Kamar, hadirin yang hadir di tempat berlangsungnya acara ini, para pejabat eselon 1, dan juga para peserta pembinaan teknis, yudisial, dan administrasi yang mengikutinya secara virtual. Tentunya ada yang dilaksanakan di tempat kerja dan mungkin juga di beberapa satker dilaksanakan di rumah masing-masing. Itu semua tidak mengurangi rasa manfaat bagi saudara-saudara dan juga bagi kita semua. Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu hal kepada hakim saya di lingkungan peradilan militer. Apabila nanti perma mengenai sidang perkara pidana elektronik telah diterbitkan, yang barusan dibahas secara terperinci oleh Pak Suhadi, mulai pasal 1 sampai pasal 21, termasuk ayat-ayatnya begitu gamblang. Itu silahkan saudara-saudara cermati, saudara cerdasi, tinggal saudara nanti substansinya apa yang diatur dalam perma tersebut. Saudara-saudara, saya mendapat laporan telah melaksanakan sidang secara online. Namun sidang pelaksanaannya itu didasarkan kepada peraturan yang telah ada sebelumnya tentunya. Nah, nanti saudara silakan komparatifkan, saudara bandingkan secara substansi di mana berbedanya aturan yang lama dengan aturan yang baru. Tentunya tidak ada yang kontradiksi karena kita menyusun perma ini juga melandaskan kepada aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan yang baru, fenomena baru yang terjadi di lingkungan peradilan militer. Saudara-saudara hakim di peradilan militer, beberapa belakangan hari ini saya diajak diskusi di Markas Besar Angkatan Darat, tentunya dekat dengan kantor Mahkamah Agung. Agak unik yang disampaikan oleh mereka kepada saya, yakni masalah mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI. LGBT itu lesbi, gay, transgender, dan biseksual. Nah, ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok baru, kelompok Persatuan LGBT TNI Polri. Pimpinannya sersan, anggotanya ada yang letkol. Ini unik, tapi memang ini kenyataan. Nah, saya teringat dulu tahun 2008 saya menyidangkan pertama LGBT di lingkungan TNI. Dan saya tidak menghukumnya, melainkan saya perintahkan dalam putusan itu supaya komandannya itu mengobatinya sampai sembuh. Nah, kenapa demikian? Ketika saksi ahli menyampaikan waktu itu, ketika itu saya masih di Surabaya, itu seorang perwira menengah itu baru pulang operasi dari tim-tim. Begitu dia tertekannya dalam pelaksanaan tugas operasi itu, sehingga membentuk pikiran, perasaan, mentalnya dia menjadi ada penyimpangan. Pulang ke home base-nya di Makassar, dia tidak menyenangi istrinya lagi,
bahkan dia menjadi penyenang kaum laki-laki. Itu fenomena awal yang saya sidangkan pertama sekali dulu. Dan itu saya putus obati oleh komandannya sampai dia sembuh. Nah, belakangan lain seperti itu kejadiannya. Kalau dulu itu akibat begitu tekanan operasi militer waktu itu, mungkin saudara Predi itu bagaimana bisa menghayati situasi waktu operasi militer di tim-tim, karena mereka ini terlibat pada tahun 80 sekian, sehingga begitu hebatnya suasana waktu itu. Nah, kalau yang sekarang itu bukan diakibatkan oleh suasana yang seperti itu lebih diakibatkan oleh fenomena pergaulan, lebih diakibatkan oleh banyaknya menonton dari WhatsApp, menonton video, dan sebagainya. Ini telah membentuk perilaku yang menyimpang, termasuk di dalamnya adalah keinginan melampiaskan libidonya terhadap sesama jenis. Ini yang terjadi di lingkungan TNI dan masuk perkaranya ke peradilan militer. Celakanya, diputus di peradilan militer mengambil putusan yang pernah saya lakukan. Tapi bukan diobati, melainkan dibebaskan. Kenapa dibebaskan? Dasarnya bahwa KUHP belum mengatur persoalan LGBT. Tentunya tidak salah. Tapi bagi institusi TNI, ini kesalahan besar yang demikian itu. Nah, pertanyaannya, kenapa ini kesalahan? Hakim memutus bebas terhadap perilaku LGBT bagi anggota TNI. Tentunya institusi TNI itu institusi yang mengemban tugas pertahanan negara. Nah, kalau dalam rangka pelaksanaan tugas itu diawaki oleh personil prajurit yang mempunyai kebiasaan seks yang menyimpang, bagaimana tugas pokok pertahanan negara bisa dilakukan? Bagaimana tugas-tugas satuan bisa dilakukan? Apabila mental prajuritnya terbentuk dari sikap yang seperti itu. Ini pendirian dari Markas Besar Angkatan Darat. Tolong pikirkan Pak Burhan, bagaimana cara jalan keluarnya agar prajurit ini kita bisa tindak dengan tegas. Nah, saya ditanya, ada yang disampaikan Pak Burhan? Saya bilang, yang akan saya sampaikan tentunya banyak. Tapi saya akan mempelajari secara faktual. Saya akan baca peraturannya, saya akan cermati faktanya, dan nanti Bapak simak saja dalam putusannya. Saya seorang hakim, pembicaraan saja adalah lewat putusan, saya bilang. Oke, ditunggu putusannya itu. Nah, sebelum kepada putusan apa yang seharusnya, saya ingin sampaikan dulu bahwa LGBT yang sekarang ini adalah merupakan kampanye pelanggengan terhadap the same sex attraction. Jadi lebih menginginkan pelanggangan hubungan seksual the same sex, seks yang sama terhadap sesama jenis. Kalau masalah bahasa Inggris, saya mohon maaf ya, nanti saya malu oleh Pak Agung kalau tapi itulah kenyataannya, bahwa LGBT ini adalah sebuah kampanye terhadap pelanggengan the same sex attraction. Jadi dia ingin mengkampanyekan sebuah penyaluran seksualitas yang sama terhadap jenis yang sama, homoseksual. Ternyata ada kaitannya dengan perkembangan di negara kita. Dulu, kalau kita flashback ke tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 1969, Gubernur Ali Sadikin ini pernah meresmikan perkumpulan Wadam ke Jakarta. Jadi Gubernur Jakarta pada tahun 1969 itu pernah meresmikan di Jakarta Wadam Association. Wah, ini bahasa Inggris lagi Pak Agung. Jadi Persatuan Wadam se-Jakarta. Tentunya ini diprotes oleh Majelis Ulama. Loh, ini Wadam ini konotasinya sama dengan Nabi Adam katanya itu. Nggak boleh pakai nama Wadam, karena Wadam itu ada persamaan, pencemoohan, mendiskreditkan Nabi Adam. Oleh karena itu dirubah lagi oleh Pak Ali Sadikin dengan nama menjadi Persatuan Waria Jakarta.
Nah, itu jadi ada ada Wadam, dan berikutnya Waria. Dan pada tahun 1980 resmilah organisasi Waria Sejakarta berdiri. Nah, pada tahun 1990 mulailah dikenal istilah LGBT di Indonesia. Jadi tahun 90 masuklah istilah LGBT ini ke Indonesia. Nah, begitu masuk ke Indonesia ada dua kelompok, kelompok pro dan kelompok yang kontra LGBT. Kelompok pro yang LGBT itu dilandasi dengan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masalah penyaluran kebutuhan batiniah itu adalah masalah hak asasi. Nah, kalau saya menyenangi laki-laki, kenapa disalahkan? Kalau perempuan menyenangi perempuan, kenapa disalahkan? Kalau laki-laki menyenangi dua jenis, kepada perempuan oke, kepada laki-laki oke, kenapa disalahkan? Ini adalah hak asasi masing-masing individu. Itulah golongan yang pro terhadap LGBT. Nah, golongan yang kontra LGBT adalah mendasarkan kepada norma agama. Dari zaman Nabi Lut katanya itu sudah diajak oleh Tuhan, bahkan diporak-porandakan tempatnya, dan sekarang katanya menjadi Laut Merah. Jadi di Yordania itu ada tempat yang disebut Laut Merah. Nah, ini katanya yang disebut dengan perkampungan Sodom. Perkampungan Sodom itu karena orangnya suka sodomi. Itu adalah zaman Nabi Lut. Itu dibalikan tanahnya ke atas, diturunkan lagi ke bawah, sehingga menjadilah runtuhan-runtuhan, menjadi dalam ke bawah, masuklah air ke situ, jadilah sebuah telaga yang disebut dengan The Red Sea, Laut Merah. Saya baru tahu, oh itu rupanya ya, kampung Nabi Lut itu. Jadi Bapak, kalau ingin tahu di mana kampungnya Nabi Lut, nanti Bapak silahkan ke Yordania, Bapak mampir dulu ke sebelah kiri, di situ ada Laut Merah. Bapak bisa mandi, nggak usah takut tenggelam, karena nggak bisa berenang pun juga nggak akan tenggelam di situ. Ada lumpurnya, basuhkan ke badan supaya bapak bisa putih kayak orang luar negeri. Nah, itulah ceritanya masalah itu. Nah, pada tahun 2016, ini perkembangan belakangan, 2016 itu ada kelompok ibu-ibu dari Institut Pertanian Bogor yang menamakan kelompoknya itu Aliansi Cinta Keluarga. Dia takut bahwa keluarganya itu menjadi salah satu penganut LGBT. Karena yang menjadi kampanyenya itu bagaimana menarik anak muda sebanyak mungkin agar mereka bisa berteman dan sebagainya. Mau dari kelompok prajurit, mau dari kelompok mahasiswa, mau dari kelompok masyarakat umum, mau dari kepolisian, dan membentuklah sebuah perkumpulan yang disebut dengan perkumpulan pelangi. Nah, jadi kalau ada perkumpulan pelangi, itu LGBT. Jadi masalah LGBT ini pembinaan ini nih. Nah, tahun 2016 kelompok Aliansi Cinta Keluarga ini menutup pintunya supaya para LGBT tidak memasuki ke ruang kamar tidur mereka. Akhirnya dia mengajukan gugatan ke MK bahwa pasal 292 KUHP harus dibuat norma baru. Nah, kenapa yang diajukan itu? Karena 292 KUHP, pasal 292 KUHP hanya mengatur perbuatan cabul dengan laki-laki di bawah umur, sesama jenis terhadap yang di bawah umur. Jadi orang dewasa melakukan perbuatan cabul terhadap laki-laki di bawah umur. Nah, itu. Mereka menginginkan bahwa bukan hanya terhadap laki-laki di bawah umur, juga terhadap mereka yang sudah dewasa. Dan ada perkembangan perluasan baik sifat melawan hukum maupun subjek. Tentunya oleh MK tidak
kabulkan. Karena MK alasannya tidak punya kewenangan untuk membuat norma baru. MK tidak punya kewenangan untuk memperluas cakupan subjek hukum. MK tidak punya kewenangan untuk menafsirkan perbuatan melawan hukum yang lebih luas, alias ditolak gugatan itu. Nah, mereka mengatakan bahwa penegakan hukum hanya sampai di depan pintu. Kata aliansi yang cinta keluarga itu, penegakan hukum tidak masuk sampai ke kamar-kamar rumah tangga. Artinya bahwa yang terkait dengan urusan-urusan hubungan rumah tangga itu tidak terjamah oleh penegakan hukum di Indonesia. Bertepuk tangan kaum LGBT yang pro LGBT bahwa ternyata kami didukung secara yuridis untuk eksistensinya di negara Indonesia. Itulah munculnya kelompok-kelompok LGBT di lingkungan TNI dan polisi dan mahasiswa. Begitu ditolak oleh MK, mereka menyatakan dirinya bahwa secara legal kelompok kami ini sah menurut hukum. Timbullah LGBT di lingkungan TNI. Jadi itu ceritanya. Nah, persoalannya belakangan ini banyak perkara masuk ke peradilan militer. Ada 20 berkas perkara yang saya dilapori itu masuk ke peradilan militer, persoalan-persoalan terkait dengan hubungan sesama jenis antara prajurit dengan prajurit. Ada yang melibatkan dokter, tentunya pangkatnya perwira menengah, letnan kolonel dokter. Ada yang melingkatkan baru lulusan akademi militer, berarti letnan 2 atau letnan 1. Dan banyak lagi. Yang terendah adalah prajurit 2. Itu adalah korban LGBT. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan, pelatihnya ternyata punya perilaku yang menyimpang, dimanfaatkanlah di kamar-kamar tentang kamar siswa itu untuk melakukan LGBT oleh pelatihnya kepada anak didiknya itu. Hitung-hitung ada 20 berkas ini LGBT ini. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Bali, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta. Saya nggak tahu lagi dari mananya. Hanya sayang dari Papua yang belum ada. Mungkin karena apa saya nggak ngerti itu. Tapi Makassar kok banyak, Bali ada, Medan banyak, Jakarta banyak sekali. Dan diputuslah bebas oleh pengadilan militer itu. Ini sumber kemarahan Bapak pimpinan Angkatan Darat. Saya limpahkan ke pengadilan militer supaya dipecat, dihukum. Yang lain tidak ikut, malah dibebaskan. Apa semuanya mau jadi LGBT tentara Angkatan Darat ini, Pak Burhan katanya. Marah Bapak kita di sana. Dalam hati saya, tenang Pak, nggak usah marah, masih ada kasasi. Saya jelaskan Pak, wajar dibebaskan. Kenapa? Karena yang diancamkan KUHP. KUHP ini belum mengatur yang demikian Pak. KUHP ini belum mengatur orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan sesama dewasa. Yang dilarang itu dengan anak di bawah umur. Itu baru bisa dihukum. Itu dalam pasal 292 KUHP. Nah, kalau seandainya dewasa dengan dewasa, letan dengan sersan, sersan dengan prajurit, itu sudah dewasa, tidak bisa dikenakan pasal 292 Pak. Jadi harus pasal berapa? Nanti saya cari Pak, saya bilang pasalnya. Siapa yang bodoh? Nggak ada yang bodoh dan nggak ada yang lebih pintar dari saya Pak, saya bilang itu. Sombong-sombongan aja dikit gitu Pak. Nah, saudara, khususnya hakim di lingkungan peradilan militer, rekan-rekan hakim di lingkungan peradilan militer, silahkan Anda mencermati pasal 103 KUHPM. Pasal 103 KUHPM mengatur itu pembangkangan terhadap perintah dinas atau dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas. Nah, pertanyaannya, apa mungkin
perbuatan LGBT yang dilakukan oleh prajurit itu masuk ke dalam kualitas tidak mentaati perintah dinas. Nah, saudara, ternyata pimpinan TNI itu sudah mengeluarkan peraturan dari sejak 2009. Jadi mereka itu sudah mengantisipasi jauh sebelumnya bahwa ke depan ini akan ada perbuatan yang demikian, perbuatan kaum Nabi Lut dilakukan oleh prajurit TNI. Tahun 2009, pimpinan TNI mengatur dengan tegas dilarang semua prajurit melakukan perbuatan homoseksual. Bukan LGBT istilahnya. Prajurit dilarang dengan tegas, keras melakukan perbuatan homoseksual. Dan diancamkan sanksi yang berat sampai pemberhentian tidak dengan hormat. Di bawahnya disebutkan, surat telegram ini bersifat perintah. Saya punya akal jadinya ini setelah baca ini. Saya bilang sama rekan-rekan hakim di Mahkamah Agung yang dari Kamar Militer, saya bilang mari kita lakukan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif, penafsiran memperluas pengertian dengan perintah dinas. Kalau biasanya perintah dinas itu di dalam buku diartikan perintah dari seorang atasan kepada seseorang prajurit untuk melaksanakan perintah, dan perintahnya tidak dilaksanakan, kenalah pasal 103. Mari kita, saya bilang, lakukan penafsiran secara luas bahwa perintah ini bukan hanya ditujukan kepada salah satu orang prajurit, bisa ditujukan kepada seluruh prajurit apabila perintah itu diberikan oleh pimpinan tertinggi, yakni Panglima TNI, yakni Kepala Staf Angkatan Darat, yang memerintahkan seluruh prajuritnya dilarang keras untuk melakukan persetubuhan sesama jenis. Dan manakala itu dilanggar, dia itu melanggar perintah dinas. Dan perintah dinas ini diatur di dalam 103 KUHP. Artinya, bagi mereka yang nanti akan bapak-bapak disidangkan di peradilan militer, prajurit yang didakwa melakukan perbuatan LGBT, bukan persoalan itu perbuatan melanggar kesopanan 281 KUHP. Perbuatan pasal 281 KUHP, pelanggaran kesusilaan di muka umum itu apabila dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Karena kalau laki-laki dengan laki-laki itu ditegaskan dalam pasal 292. Artinya, manakala perbuatan itu dilakukan bukan sejenis, tidak bisa dengan 281 KUHP. Harus dilarikan kepada ketidaktaatan terhadap perintah pimpinan tertinggi yang berkaitan dengan dinas dan perilaku untuk menjauhi perbuatan ini. Dengan demikian, nanti saudara, silahkan saudara, kalau menghadapi persoalan case-case seperti ini, saudara bisa menyidangkan perkara itu dengan membuktikan pasal 103 KUHP. Hukumannya bagaimana? Hukumannya adalah tergantung saudara tentunya. Ada yang bisa saudara pecat, dan ada yang saudara tidak dipecat juga, ya itu independensi saudara, tergantung kualitas perbuatan itu. Nah, kalau memang ketua kelompok LGBT-nya yang kesana kemari melakukan perbuatan itu sangat wajar untuk dilakukan pemecatan oleh saudara. Tidak usah dibikin hidup yang demikian itu. Itu protes besar kemarin karena ada salah satu sersan pimpinan kelompok LGBT di Angkatan Darat malah dibebaskan oleh peradilan militer. Marah bapak itu kok dedengkotnya kok malah dibikin keliaran begitu. Nah, saudara-saudara, tolong saudara cermati ketika saudara nanti menyidangkan persoalan-persoalan yang seperti itu, saudara silahkan cermati. Saya sudah pernah membuat makalahnya, saudara baca, cari saja makalahnya di mana.
dan itu terkait dengan penegasan Ketua Kamar Militer dalam menghadapi persoalan LGBT di lingkungan peradilan militer. Tidak lagi memutus dengan perkara-perkara itu dengan pasal-pasal KUHP. Ya, saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak, dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat bagi para hakim militer yang ada di satuan-satuan. Tentunya apabila ada sesuatu yang tidak pas, yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas 30 menit.